biasa cinta kasih-Mu Bapa. Siapakah kami ini Tuhan di hadapan? Kami tidak layak sebenarnya Tuhan untuk menerima semua berkat-Mu Tuhan. Tapi hanya karena kemurahan-Mu lah kami sampai saat ini Tuhan. Kau selalu melimpahkan berkat-Mu bagi kami. Kami tidak lebih kudus, tidak lebih suci dari siapapun Tuhan. Hanya karena darah-Mu Yesus, itulah jaminan kami. Terima kasih berkat ibadah ini Tuhan. Mulai awal, pertengahan sampai akhirnya nanti. Hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami panjatkan doa dan sembahan kami. Haleluya. Amin. Mari kita duduk kembali. Duduk lagi. Luar biasa cinta kasih Tuhan kepada kita. Salam. Salam. Kita mau berkata bahwa Yesus setiap saat hanya kepadamu lah kami berseru. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidup. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi mari sama-sama katakan, Yesus, padamu ku kita berseru buat Dia. Kaulah penyelamat.
Katakan mulutku Tuhan, ku memuji nama. Amin. Sepanjang umur kami Tuhan, Tuhanku di atas. Sekali lagi katakan, amin. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Namanya Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau. Haleluya Tuhan, ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Tuhanku. Sekali lagi katakan mulutku Tuhan. Haleluya, amin. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Tuhanku di atas segala. Haleluya, haleluya. Engkau saja yang layak di tempat ini diagung-agungkan. Yang bersama-sama mari kita katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Jangan ada satupun mulut yang tertutup untuk berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Jangan satupun mulut tertutup berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, kayaknya belum sarapan. Tidak apa-apa. Semua untuk Tuhan. Yo. Haleluya. Tepuk tangan lebih meriah. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku, bagimu. Amin. Hari demi hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Kita ulangi dari depan ya. Kita ulangi dari depan. Yo. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu. Hari demi hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Yo, 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 yo. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Hey! Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, bagimu, bagimu selamanya. Hari demi hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Yuk kita berdiri semua. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya.
Yesus baik. Tepuk tangan dulu. Kita tetap berdiri. Kita masih mau nyanyi refnya ini sekali lagi. Tapi saya mau kita sama-sama mengangkat tangan. Mana jempolnya? Jempol. Kalau dia tidak ada jempol tidak apa-apa ya. Mungkin gini ya. Tapi yang punya jempol angkat tangan. Yang punya? Nanti kalau saudara sembunyikan dicabut Tuhan loh. Ya. Yang punya jempol? 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 Kalau ada yang dua itu murid saya hebat banget, dia malah kasih dua. Saya pegang Mac. Kalau saya bisa untuk Tuhan, saya mau kasih semua kaki saya ya. Jempol. Ya, angkat jempolnya ke atas semua. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan, sekali lagi lebih semangat. Ya, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Sekali lagi Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, buat tepuk tangan semua untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Jempol saudara bukan untuk Jokowi, bukan. Tapi jempol saudara bukan untuk saya atau lagi untuk Ibu Gembala, tetapi jempol saudara untuk Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus sekali lagi. Haleluya. Amin. Kita mau siapkan hati kita yang tidak bisa ditolak. Kebenaran yang hakiki. Karena itu siapkan hatimu. Semoga Allah berbicara kepada kita semua. Bapa kau setia, takkan meninggalkan. Katakan. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Katakan tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Katakan ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu. Amin. Setulus salibmu. Katakan kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, haleluya, seperti Yesus. Amin. Kita mau seperti Yesus. Katakan Bapa kau setia Tuhan. Bapa kau. Sekali lagi saya mengundang kita bangkit berdiri. Haleluya. Dan meninggal. Amin. Dan ku percaya. Katakan Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku
semua melalui firman-Mu Tuhan. Jadi seperti hati-Mu Tuhan. Setulus salib-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu. Biar mata kami Tuhan seperti mata-Mu yang penuh pancaran kasih. Pancaran kasih-Mu mau jadi seperti. Saya mengundang pembicara Bapak Pendeta. Monggo kalian persilakan. Ku mau jadi. Sekali lagi kan. Ku mau jadi. Semua katakan ku mau jadi Tuhan. Haleluya. Ku mau jadi. Sekali lagi ku mau jadi. Ku mau jadi. Kau mau jadi Tuhan. Seperti-Mu. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Jika Engkau memberikan waktu kepada kami, ini kesempatan kami. Kesempatan membalas kasih-Mu yang sudah menyertai kami selama 1 minggu ini Tuhan. Saat kami lemah, kami merasa Engkau berikan kekuatan. Saat kami punya pergumulan, Engkau berikan jalan keluar. Itu sebabnya waktu yang ada Kami pergunakan dengan sebaik mungkin membalas kasih-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang sudah kami lakukan kepada Engkau itu sungguh dapat menyenangkan hati Tuhan. Setelah itu kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menata menuntun langkah hidup kami, agar hidup kami semakin hari berkenan di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam satu nama Tuhan, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Imam besar kami. Yang percaya bersama kita galas. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, terima kasih kepada Ibu Gembala tentunya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Yusuf Manasye, penggembalaan saya ada di Kabupaten Pasuruan. Tepatnya ada 2 tempat di Pusdik Brimob Batu Kose dan di Pandaan. Gitu. 1 istri, anak 5. Sekarang usia saya sudah masuk pada 71. Baik, kita akan masuk pada materi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu ada sampai hari ini sebenarnya waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Bila Tuhan sudah berikan waktu kepada kita, ini adalah kesempatan kita. Saya ulangi lagi, kalau Bapak Ibu sampai hari ini ada, sudah melewati hari-hari yang lalu COVID, kalau Bapak Ibu sehat sampai hari ini adalah waktu yang Tuhan berikan dan ini adalah kesempatan kita. Amin. Jadi jangan sampai waktu yang ada ini kita sia-siakan begitu saja. Mari kita fokus kepada Tuhan. Ya. Rasul Petrus berkata di dalam suratnya 1 Petrus pasal 4. Surat 1 Petrus pasal 4 ayat ketiga. Berkata demikian. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu yang ada kita harus pergunakan dengan baik, sebab waktu yang ada ini adalah kesempatan. Yang pertama adalah kesempatan mencari Tuhan. Kalau sudah menemukan Tuhan, kesempatan yang kedua, mari kita bersekutu atau intim dengan Tuhan. Dan kalau sudah kita intim dengan Tuhan, kita bakal mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Tiga hal penting ini perlu saya sampaikan untuk kita renungkan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah kesempatan mencari Tuhan. Pemazmur katakan, pasal 9 kita lihat di situ. Di dalam Pemazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 berkata, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Orang yang mengenal nama Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Pemazmur katakan dengan sangat jelas, tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Orang yang mencari Tuhan tentu Alkitab katakan tidak Tuhan tinggalkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang sedang mencari Dia, walaupun belum bertemu secara langsung. Betapa pentingnya bila mana kita masih ada sampai hari ini, carilah Tuhan. Sampai kita menemukan Tuhan itu secara pribadi, bukan kata orang. Kalau kita mencari sampai menemukan Tuhan secara pribadi, disitulah letak kekuatan kita. Namun demikian sebaliknya, bila mana kita mencari lalu kita tidak menemukan Tuhan secara pribadi, maka disadalah letaknya kegagalan kita dalam kita mengiring maupun kita melayani Tuhan. Saya ingat peristiwa Ayub. Bisa ditayangkan firman-Nya, bisa kira-kira? Mohon izin saya. Bisa ditayangkan ayatnya di media ini, bisa? Halo? Bisa ya? Ya. Perhatikan baik-baik. Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Ayub pasal 42. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekarang melompat ayat 5. Ayat 5 berkata sangat jelas di situ, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Tuhan. Koma dikatakan di situ untuk berhenti sejenak kita merenungkan. Apa yang terjadi bila mana orang tersebut mendengar nama Tuhan? Hanya mendengar nama Tuhan harusnya terjadi perubahan hidup. Maka setelah Ayub mendengar nama Tuhan, pasal pertama, ayat yang pertama itu terjadi perubahannya. Pasal pertama, ayat pertama, kitab Ayub. Jadi begitu Ayub mendengar nama Tuhan terjadi perubahan. Apa perubahannya? Perhatikan baik-baik ayat ini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz
yang bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dampak orang yang mendengar nama Tuhan terjadi perubahan. Orang itu menjadi orang yang saleh seperti Ayub. Orang yang jadi jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Hanya mendengar nama Tuhan terjadi perubahan. Apakah itu cukup? Tidak. Begitu Ayub diproses oleh Tuhan. Karena mendengar, Roma katakan, iman timbul dari mendengar. Mendengar firman. Begitu ada dengar firman, imannya timbul. Cukup sampai di situ? Tidak. Maka Tuhan izinkan datangnya masalah, datangnya persoalan. Hartanya habis, anaknya meninggal, dirinya sendiri punya penyakit yang tidak kunjung sembuh. Sampai-sampai istrinya pun mengarahkan kepada Ayub untuk mengutuki Tuhan. Begitu Ayub diproses sedemikian rupa imannya, ternyata Ayub tidak tahan. Pasal 7 ayat 11. Pasal 7 ayat 11 dikatakan demikian. Oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku. Mengeluh dalam kepedihan hatiku. Penderitaan yang berkepanjangan membuat Ayub mengeluh. Ayo kita katakan bersama-sama, ternyata. Ayo kita bicara. 1, 2, 3. Ternyata Ayub juga mengeluh. Ulangi lagi. Ternyata, yang kenceng dong. Ternyata Ayub mengeluh. Saya tanya, Bapak Ibu mengeluh enggak dalam masalah persoalan? Halo? Mengeluh. Ternyata Bapak Ibu sama dengan pergumulannya begitu panjang. Ayat 15 berkata apa? Ini Ayub. Dikatakan apa? Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sehingga aku lebih suka dicekik dan daripada menanggung kesusahanku. Mengeluh lalu putus asa, ingin bunuh. Jadi iman itu perlu diproses. Yang setuju katakan amin. Nyaris Ayub ini. Sampai benar-benar dia putus asa ingin bunuh diri. Aku lebih suka dicekik dan mati daripada aku menanggung kesusahanku. Saya akan terjemahkan dalam bahasa yang sederhana. Saya baru saja kenal dengan Pak Robert ya, sama Pak Rudi. Saya katakan, Pak Rudi dan Pak Robert, saya ini banyak masalah persoalan yang tidak kunjung selesai. Aku putus asa. Tolong Pak Robert, cekik leher saya. Perhatikan kalimat saya. Pak Robert, cekik leher saya. Pak Rudi, cekik leher saya. Beliau berdua mengatakan, benar Pak, benar, cekik saja. Lalu spontan, entah dari kena apa sampai-sampai dia betul-betul Pak Rudi sama Pak Robert cekik saya. Begitu selesai saya dicekik, mati tidak kira-kira? Mati. Jiwa saya ketemu dengan Bapak di sorga.
Sup, loh kok kamu di sini? Iya, aku dicekik siapa? Aku dicekik Pak Robert sama Pak Rude. Ini Ayub nih, lempar batu sembunyi. Ini belajar dari Abu Nawas. Dia takut neraka, ingin bunuh diri, dia takut, tetapi orang lain disuruh cekek. Dan dia sendiri masuk di sorga, yang cekek ditunggu di pintu neraka. Mengerti maksudnya? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, iman saja kurang, karena iman itu perlu proses yang begitu luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, sangat jelas dikatakan di situ, kesempatan yang ada ini kita sama-sama benar-benar harus mencari Tuhan. Ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Maka disitulah kekuatan kita. Yang setuju katakan amin. Saya lahir dari Sampang. Ayah saya orang Sampang. Umi saya orang Sampang. Berarti saya orang Indonesia. Saya katakan sekali lagi Bapak Ibu, cari Tuhan sampai kita menemukan Tuhan secara pribadi, bukan kata orang. Ayub pasal 42 ayat kelima itu sangat jelas. Saya kembali ke situ. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kau, tetapi sekarang mataku sendiri, apa dikatakan? Memandang. Perjumpaan kita dengan Tuhan itu sangat penting. Perjumpaan kita dengan Tuhan itu sangat penting. Dan ini tolak ukur kita. Pengiringan kita, pelayanan kita. Harus kenal Tuhan secara pribadi, bukan kata orang. Orang itu termasuk pendeta, gembala, penginjil. Tidak salah. Imannya dari situ muncul karena para hamba Tuhan menyampaikan firman. Iman timbul dari mendengar. Tapi tidak cukup sampai di situ. Engkau harus kenal yang empunya firman itu sendiri. Saya 5 tahun di penjara. Bukan karena kejahatan. Tetapi pewartaan Injil kebenaran. Tahun 90. Penderitaan yang namanya salib saya alami. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di sanalah saya jumpa dengan Tuhan secara pribadi. Yang kedua, kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Rasul Paulus menulis satu surat dan isi suratnya isi adalah nasihat. Surat yang pertama dalam Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Dikatakan demikian. 1 Korintus pasal 15 ayat 58 berkata demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Selama kita hidup yang namanya masalah, yang namanya persoalan luas sekali. Mungkinkah seorang bisa berdiri teguh saat mengenai masalah? Mungkinkah seorang bisa tidak goyah menghadapi masalah? Mungkinkah mereka terus giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan meskipun banyak tantangan dan rintangan? Saya katakan, Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Korintus sangat tepat dan benar. Persekutuan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, disitulah letak kekuatan kita.
contoh real. Bapak Ibu dibandingin dengan Salomo, mana lebih hebat? Sampean apa Salomo yang lebih hebat? Hebat mana saudara dengan Salomo, hebat mana? Salomo. Salomo bisa begitu hebat karena dia punya hubungan intim dengan Tuhannya. Namun apa yang terjadi? Berjalannya waktu, Salomo mulai pelan pasti undur. Mengapa undur? Karena ada 1.300 dan 700 gundik. Sibuk ngurusi rumah tangganya. Sampai-sampai dia lupa persekutuan dia dengan Tuhannya. Tuhan pernah berkata, Yesus pernah berkata, kamu adalah carang. Kalau carang tidak berbuah, tidak menghasilkan buah, dikeratnya, bahkan dipotongnya. Yesus pun pernah berkata, kamulah terang. Betul? Seperti lampu ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bolam-bolam ini bisa menyala. Karena ada hubungan dengan arus listrik itu sendiri. Manakala ini arus listrik dipotong, maka tidak akan nyala kembali. Gelap. Demikian hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, maka disitulah letak kekuatan kita. Amin. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan memberikan waktu, ini kesempatan kita intim dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Waktu musim COVID, saya dan istri kena COVID. Ya. Wakil gembala pun kena COVID, pendeta muda Mustam. Saat yang sama dia katakan, Pak, kulo sakit Pak. Kemana-mana saya dengan wakil penggembalaan itu dalam pelayanan. Selama COVID gereja kami tidak pernah saya tutup, saya buka. Kenanya COVID karena saya masuk di rumah sakit yang seharusnya tidak boleh masuk. Saya paksa diri masuk. Dan ternyata saya kena, dia juga kena, istri saya kena. Saya katakan demikian dengan Tuhan, apapun yang terjadi, bukan aku mencobai engkau. Ini tanggung jawabku karena aku seorang hamba. Besok mati, sekarang mati. Itu Tuhan yang empunya. Setuju? Tetangga saja kelilipan, tahu kelilipan sampean? Hah? Kelilipan mati. Tetangga sehat loh kelilipan. Ternyata selidik punya kelilipan bannya truk. Berangkat sudah. Ada yang duduk-duduk santai di rumah, tahu-tahu meninggal. Orang mengatakan, maaf om yang ini kena angin duduk. Bayangkan kena angin duduk saja meninggal. Apalagi anginnya berlari, modar semuanya. Mati hidup di tangan Tuhan, itu prinsip saya. Saya tidak cobai Tuhan. Tetap pasang masker. Tetap. Saudaraku, ternyata wakil penggembala itu meninggal dunia. Saya tidak bisa datang karena saya diisolasi. Lalu seorang pendeta dari Semarang namanya Servi Engka. Pendeta senior, dia kata begini. Telepon. Shalom, shalom Pak. Kok dari suaranya ini kena COVID ya? Saya bilang, loh kok tahu. Begini Pak Yusuf, minum saja air garam. Itu air hangat kasih garam, aduk lalu minum. Dan kami berdua sama istri
Anak-anak tidak boleh turun ke bawah, tetap di lantai 2 dan lantai 3. Tidak boleh turun di kamar, tetap di sana. Setiap hari saya minum air garam sama istri. Dan puji Tuhan, Tuhan sembuhkan. Setelah saya sembuh, saya cek ke dokter. Ya, begitu saya cek ke dokter, dokternya kaget. Makan opo Pak sampai ini? Sampai tensi saya di atas rata. Saya cerita, saya minum air garam. Ulah ngono meneh ngombe sing akeh uyah ya Pak. Ndang cepet budal. Ndak boleh lagi ya. Saya telepon pendeta Servi Engka. Pak, saya ini sembuh, puji Tuhan Pak. Saya minum air garam. Yang di sana ngomong apa? Pak Yusuf, sing ngomong ngombe sopo? Loh, kan saya pengen bicara lewat telepon. Minum air garam. Saya nak bicara minum air garam. Kumur air garam. Yang sendro ini siapa? Telinga siapa? Tapi saya percaya rancangan rencana Tuhan itu bagian rencana Tuhan. AKBP Henrik itu kebetulan jemaat kami, Wakapusdik di Brimob itu, istrinya seorang medis kepala rumah sakit di Papua. Waktu saya sembuh dari COVID, saya bersaksi lalu dengan singkat cerita, suami atau Bapak Henrik telepon kepada istrinya yang ada di Papua. Di sana ternyata ada 8 orang yang kena COVID. Lalu ceritalah si suami ini. Mamam, Bapak pendeta kita sembuh dari COVID. Yang di sana cerita, apa minumnya? Minum air garam. Tak lama kemudian, istri beberapa hari kemudian informasi kepada suaminya. Suaminya informasi sama saya, dia bilang begini, Pak, puji Tuhan. Pasien di Papua 8 orang sehat. Gara-gara minum air garam. Saya baru cerita, ternyata bukan minum Pak. Apa? Kumur air garam. Tetapi rancangan rencana Tuhan indah. Saya cerita begini, jangan minum air garam, tensi bisa naik. Tapi kumur air garam. Setuju Bapak Ibu? Saya yakin, saya percaya. Kesempatan ada, bersekutu dengan Tuhan, hikmat Tuhan menyertai kita. Itu. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kemarin kita belajar dengan dari Salomo. Apa yang kita dapat dari Salomo? Begitu dia jauh dari Tuhan, tidak intim lagi, jatuh. Maaf kata, terlalu banyak kita melihat, kita mendengar. Jatuh. Tidak perlu kita sebutkan nama orang itu, pendeta itu. Mengapa itu terjadi? Dulu sebelum diberkati intim dengan Tuhan, begitu dekat dengan apa? Berkat-berkat itu dia lupa. Dia tidak intim lagi dengan Tuhannya. Dan yang terjadi adalah kejatuhan. Seperti lampu ini bisa menyala karena ada hubungan dengan arus listrik. Demikian juga hidup kita. Kita tidak mungkin jadi terang kalau kita tidak intim dengan empunya. Amin saudara. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, kesempatan. Kalau kita sudah intim dengan Tuhan, saya percaya istri saya intim dengan saya, maka tanpa saya minta, dia tahu persis apa yang menjadi kemauan suaminya. Saudara, ada tamu datang, saya hanya bilang begini aja sama istri, Mam, Mam, iya Pak, masuk. Maka sang tamu diberikan sesuatu yang ada di meja makan. Hanya mengatakan, saya katakan, Mam, Mam, oh iya tahu. Bahasa sandi tahu.
Coba seandainya tamu saya ngomong sama istri saya ngomong ini, Mam, kira-kira benar nggak? Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Begitu intim dengan Tuhan, kita bakal mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Secara kontekstual, saudara, firman Allah berkata sangat jelas apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita ini. Petrus katakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-15. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat 15 berkata sangat jelas di sini. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Alkitab mengajar, Rasul Petrus mengatakan, mengajar kita. Salah satu kehendak Tuhan adalah berbuat baik. Yang setuju katakan amin. Berbuat baik bukan dari orang yang baik dari kita. Meskipun orang itu tidak baik dengan kita, kita tetap berlomba-lomba untuk berbuat baik. Berbuat baik adalah surat yang terbuka. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan berikan waktu ini kesempatan kita, lakukan firman itu bukan hanya untuk mendengar, tetapi kita mendengar untuk melakukan. Amin. Saya terima Yesus ini sebenarnya bukan diinjili, tidak. Saat saya di Bogor, saya masih seberang waktu itu. Saya paling anti dengan gereja. Anti. Apalagi orang-orang yang di dalamnya. Saya anti. Saya suka bikin gerakan-gerakan radikalis dulu. Namun setelah saya melihat kehidupan orang percaya, awalnya saya tidak tahu. Seorang bapak punya anak 5, hari-hari jual bakso. Bukan bakso, bakwan kali ya, bakwan. Pulang jual bakwan, dia menyanyi. Sekaligus anak-anak dan istri nyanyi. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Itu setiap hari saya dengar. Apa yang terjadi? Satu hari saya kepingin ke rumah itu. Begitu saya mau masuk rumah itu, ternyata dari pintu gerbang saya lihat ada salib. Saya urungkan niat saya ke sana. Saya katakan, kasihan ya. Orang ini rumah tangganya baik, tetapi beda paham dengan saya. Karena ini ada YouTube, saya harus menjaga kalimat-kalimat saya. Mengerti maksud saya? Saya tinggalkan. Namun apa yang terjadi? Tuhan izinkan saya kena glukoma. Mata saya kena glukoma. Nyaris harus alami kebutaan. Tetapi berangkat dari situ, 3 minggu saya sakit. Lalu rekan kerja menyatakan, ayo kita ke Jakarta. Ada apa? Kita mau cari buku konstruksi bangunan. Dari Bogor ke Jakarta. Bukan menemukan konstruksi bangunan. Saya melihat kitab kecil. Dan saya tahu itu sekarang ini saya lihat. Ternyata dari Alkitab The Gideon. Entah bagaimana ceritanya, saya senang sekali saya beli kitab itu. Dan saya pulang. Bersama rekan. Sampai di mes saya mulai baca. Saya kagum dengan kalimat yang berkata. Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata. Kholais anna wa turi anna wal haq anna wal hayati la sya'dun illa labi ilabi. Ngerti? Ngerti? Kalau enggak ngerti tanya Pak Robert sama Pak Rudi. Ya Pak Rudi ya.
Itu Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus, apa dikatakan? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Abi kalau tidak melalui aku. Dialah jalan keselamatan itu. Di kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan umatnya kecuali nama di atas segala nama, nama Yesus. Setuju Bapak Ibu? Jadi sekali lagi, kalau Tuhan memberi kesempatan kepada Bapak Ibu, ayo pergunakan waktu yang ada ini dengan sebaik mungkin. Setuju ya? Yang pertama, cari dia sampai ketemu. Yang kedua, intim dengan Tuhan. Yang ketiga, mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Setuju ya? Kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Kita akan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa dan selanjutnya. Tetapi kalau sampai hari ini kita ada, kita masih sehat, ini semua oleh karena kasih daripada Tuhan. Pergunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kita akan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia waktu yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti hujan berdayalah, hidup ini sudah jadi berkat. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadikan hidup kita jadi berkat. Di mana kita tinggal, di mana kita ada, menjadi berkat bagi banyak orang. Oh Tuhan, pakailah hidup. Saudara kita bangkit berdiri bersama. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti hujan berdayalah, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti hujan berdayalah, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti hujan berdayalah, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kalau kami ada sampai hari ini semua oleh karena kasih Tuhan. Berarti Engkau masih berikan waktu kepada kami. Kami sehat ini semua oleh karena kasih-Mu. Namun di balik itu semuanya, ini kesempatan kami. Kesempatan kami boleh mengenal Engkau secara pribadi. Kesempatan untuk intim dengan Engkau. Kesempatan untuk kami boleh mengerti kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku Tuhan. Mari Bapa di sorga, Roh Kudus materaikan firman-Mu di dalam setiap pribadi. Dengan firman yang tinggal dalam pribadi kami, firman yang punya kuasa itu sanggup mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Doa kami buat rekan-rekan sepelayanan. Doa kami untuk sidang Tuhan yang ada. Tuhan arahkan hati mereka hanya tertuju kepada Engkau. Ibu Gembala yang kami boleh dengar sakit, Tuhan tolong pulihkan kesehatannya. Berkati kami semuanya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sekaligus kami alaskan doa. Yang percaya bersama kita katakan amin. Silakan Bapak kembali, saya serahkan kepada. Kita bersyukur begitu indah firman Tuhan yang disampaikan. Mewakili Gembala Sidang dan Sidang Jemaat GPT Logos mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Doktor ini ya, bukan doktor, jelas seorang ahli Alkitab, Yusuf E. Manase ya Pak ya. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan memberkati. Mari kita persembahkan persembahan kita dan kita mau katakan, ku bersyukur padamu Tuhan, kau Tuhan yang mengasihiku. Lebih dari yang telah kupikirkan, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Yang sudah memberi, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Katakan, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan. Lebih indah kita mau sama-sama angkat tangan kita. Kita mau berkata, aku bersyukur Tuhan. Bersyukur pada Engkau yang mengasihi. Kau jaminan hidupku. Hatiku Tuhan selalu ada padamu. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Terimalah syukur kami Tuhan. Sungguh-sungguh mengasihiku Tuhan. Kau jadikan hidup ini Tuhan lebih indah dan lebih berharga. Tuhan baik semuanya. Ku bersyukur padamu. Saya mengundang Bapak Pendeta Hendrata. Doa berkat dan doa penutup kita. Haleluya. Kaulah jaminan hidupku. Hatiku ada Tuhan. Bersyukur padamu. Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu yang Tuhan berikan kepada kami semuanya. Sehingga di minggu yang terakhir di bulan September ini Tuhan, Tuhan pimpin dan bimbing kami untuk dapat beribadah. Terima kasih Tuhan atas kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami Tuhan.
Ajari kami terus Tuhan untuk bersyukur kepadamu, untuk benar-benar mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Bukan dari kata orang kami mendengar, biarlah kami sungguh-sungguh merasakan perjalanan kehidupan kami pribadi untuk terus bersamamu, untuk terus berdiri teguh, untuk terus kuat berjalan bersama dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Tuhan berkati acara ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih atas kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang telah memimpin, membimbing acara ibadah. Berkati worship, singer, pemusik, terima hamba-Mu, pembicara, yang telah membentangkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Ajari kami semuanya Tuhan, untuk lebih mengutamakan Tuhan, di dalam setiap proses apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap kuat, tetap kami berdiri teguh, di dalam setiap menjalani proses yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap acara ibadah di dalam tempat ini Tuhan, beserta seluruh hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan di dalam tempat ini, beserta seluruh hamba-Mu yang bertugas dan bertanggung jawab untuk terlaksananya setiap acara ibadah. Tuhan tambahkan iman dan Roh Kudus di dalam kehidupan kami semuanya Tuhan, untuk kami terus mengutamakan Tuhan, supaya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Pagi hari ini kami juga secara khusus Tuhan berdoa untuk Ibu Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Yusuf, beserta Bapak Michael dan istri dan kedua anaknya yang dalam keadaan tidak sehat, sehingga pada pagi hari ini tidak bersama-sama kami beribadah. Kami mohon kasih-Mu, kami mohon karunia-Mu Tuhan. Hati kami, iman kami terangkat di hadapan-Mu Tuhan, supaya minggu yang akan datang, oleh kehendak dan rencana-Mu, kami semua, terima Ibu Gembala Sidang beserta anak, menantu dan cucunya, dapat bersama-sama beribadah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kuasa-Mu nyata. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami Tuhan, agar selalu dalam keadaan aman, tentram dan damai. Terima kasih atas pemimpin yang baik, yang benar, yang bijak, yang telah Tuhan tetapkan, yang saat ini memimpin. Biarlah seluruh aparatur dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, benar, dan bijaksana juga, untuk dapat mencapai cita-cita masyarakat Indonesia adil dan makmur. Kami juga berdoa untuk kota Surabaya agar selalu dalam keadaan aman dan kondusif, sehingga kami dapat beribadah dengan bebas untuk memuji dan memuliakan Nama-Mu. Sebentar kami akan pulang Tuhan, ratakan jalan yang kami lalui, tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa sama ajaib, dengan kendaraan apapun yang kami tumpangi Tuhan. Kami mohon para malaikat-Mu berjalan bersama-sama kami di sepanjang perjalanan kami menuju rumah kami masing-masing atau ke setiap tujuan kami berikutnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama angkat tangan kanan kita di atas kepala. Untuk setiap pokok-pokok doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi problema kita, apa yang menjadi kesulitan kita pada pagi hari ini. Dan letakkan tangan kiri kita di dada. Supaya setiap proses yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, jangan sampai kita menghujat Tuhan. Bila kasih Tuhan yang memberikan kekuatan,